Kini bu, posisi wak di hadapan Allah ba'ah. Ya, kalau kita ingin tahu posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, caranya adalah bagaimana posisi Allah Subhanahu wa taala di hati kita. Kalau seandainya posisi Allah di hati kita hanya sebagai sampingan, ya, tidak sepenuhnya di hati kita ini ada Allah Subhanahu wa taala, tak peduli kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kita mengerjakan perintah Allah sekedarnya saja, maka seperti itulah posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin besar posisi Allah di hati kita, semakin besar posisi Allah di jiwa kita, maka sebesar itu pula lah ya posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Le sehat sadunya Bu? Apa le sehat sadunya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa Om? Badan sehat. Yang penting hati sehat. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'al hadza jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sidang jemaah pelantar dakwah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata yang pantas kita lafazkan dari lisan kita melainkan kalimat puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang telah memberikan kita nikmat yang tiada tara, Rabb yang telah menancapkan iman di hati kita. Dengan iman inilah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita menuju masjid Allah ini, menuju rumah Allah ini, tidak lain tidak bukan untuk menjadikan diri kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah tegaskan dalam Al-Quran bahwasanya tujuan dari penciptaan kita adalah wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kehadiran kita di rumah Allah Subhanahu wa taala ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba Allah yang dekat dengannya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam buat teladan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya Safwatallah. Bapak Ibu sidang jemaah pelantar dakwah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Tadi malam kita sudah mempersiapkan semua materi yang akan nanti kita sampaikan pada pagi yang berbahagia ini. Tapi tadi pagi menjelang subuh, menjelang berangkat ke sini datang WA dari Ustaz Fauzan. Ustaz Ilyas kalau bisa kita ngaji kitab. Ya, mengaji kitab. Bukan ceramah lepas begitu saja. Ala kulli hal bagaimanapun insyaallah kita akan berusaha. Maka saya bawa kitab Minhajul Muslim. Ya, kitab Minhajul Muslim. Bagaimana seorang muslim itu di dalam kehidupannya memiliki cara, memiliki metode di dalam dia meraungi kehidupan dia di dunia ini. Kita tahu kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Rasul mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam buku yang singkat ini, buku yang lumayan ya, mengajarkan kepada kita tentang apa semesti seorang muslim dilakukan dalam mengisi kehidupan di dunia yang fana ini. Pada kesempatan yang mulia ini tidak terasa lagi oleh kita, sebentar lagi kita akan memasuki bulan
Zulhijjah. Sekarang masih bulan Zulqa'dah. Ya, dalam bulan Zulhijjah ini ada peristiwa yang luar biasa, yaitu peristiwa kita menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim alaihi salam, yaitu hari raya kurban. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pengorbanan yang luar biasa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam itu luar biasa. Kita tahu Nabi Ibrahim alaihissalam sudah lama menikah, tidak memiliki anak. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan anak kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, sesuatu yang dinanti-nantikan sejak dahulu. Kita kalau menikah Bapak Ibu, yang kita harapkan setelah kita menikah apa? Dikaruniakan anak. Itu sesuatu yang sunnatullah dalam kehidupan rumah tangga. Bagaimana kita memiliki anak. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalam menikah. Ya, menikah dengan Siti Sarah, nak memiliki anak. Menikah dengan Siti Hajar, Allah karuniakan anak, dan itu pun penantian yang sangat luar biasa panjangnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan anak kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, subhanallah. Kita kalau punya anak Bapak Ibu, kita temankan istri kita dalam masa-masa melahirkan itu, ketika lahir itu luar biasa, bahagianya kita, senangnya kita, syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi beda dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan Nabi Ibrahim anak, apa perintah Allah yang berikutnya kepada Nabi Ibrahim? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, perintah berikutnya yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim adalah Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan anak dan istrinya di padang Sahara yang tidak ada kehidupan di sana. Tidak ada apa-apanya di sana Bapak Ibu. Siapa orang tua, seorang ayah yang tega meninggalkan istri, meninggalkan anak yang baru lahir di tengah padang pasir yang tidak ada apa-apanya di sana Bapak Ibu? Zaman kini kau ada model itu Pak. Le tega apa? Lah iya orang rumah lalu tinggalnya di padang pasir atau tinggalnya di hutan. Le ada model itu kini Bu? Le ada Bu? Nggak ada Pak. Nabi Ibrahim lahir anak, ya diperintahkan oleh Allah, ditinggalkan di padang pasir, tidak ada kehidupan di sana, tidak ada orang di sana, tidak ada pepohonan di sana. Bayangkan Bapak Ibu, padang pasir. Subhanallah. Ini ujian yang luar biasa. Ya, dengan berjalannya waktu, itulah kita ingat peristiwa Sa'i itu. Jadi ketika Nabi Ismail alaihi salam, ya, Siti Hajar itu telah habis bekalnya dan air susunya itu telah kering, Ismail menangis kehausan. Menangis kehausan. Tidak ada lagi air. Padang Sahara, padang pasir. Makanya Siti Hajar berlari-lari Bapak Ibu. Berlari dia menuju Bukit Sofa. Ya, harapannya di sana ada air. Dan memang terdengar ada rintihan air, ada tetesan air, terdengar suara air di sana Bapak Ibu. Ternyata kesampailah puncaknya, ya, puncaknya di Bukit Sofa itu, ternyata Siti Hajar tidak mendapatkan apa-apa. Dia turun lagi mendekati anaknya si Ismail alaihi salam. Ketika mendekati anaknya, dia berlari-lari ke Bukit Marwah. Dia berharapan di sana ada air. Ya, ketika mendekati Bukit Marwah, memang terdengar ada rintihan air, ada suara air di sana. Sampailah dia di puncak Bukit Marwah itu, ternyata Siti Hajar tidak menemukan apa-apa. Turun lagi dia Bapak Ibu. Ketika dia mendekati anaknya Ismail, terdengar lagi suara di air di Bukit Sofa. Sampai 7 kali Siti Hajar berlari antara Sofa dengan Marwah, dia tidak menemukan air. Ternyata air itu berada di telapak kakinya Nabi Ibrahim Nabi Ismail alaihi salam. Itulah sunnatullah. Sunnahnya ketika kita umrah, ketika kita haji, ada yang namanya sa'i antara Sofa dengan Marwah, mengingatkan kita akan peristiwa Siti Hajar dengan anaknya Ismail alaihissalam di dalam mencari, ya, seteguk air. Ini makna yang luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita dalami makna ini apa? Ternyata Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, salah satu maknanya, salah satu hikmahnya, kenapa Siti Hajar berlari-lari, ya, antara Sofa dengan Marwah untuk menemukan air, untuk menemukan
ya seteguk air untuk anaknya yang menangis Ismail alaihissalam. Ternyata usaha yang dilakukan oleh Siti Hajar tidak mendatangkan apa-apa. Ternyata rezeki itu ada di telapak kakinya Nabi Ismail alaihissalam. Maknanya apa Bapak Ibu? Kita memang diperintahkan bekerja, kita diperintahkan berusaha, tetapi Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, rezeki kita bukan di usaha yang kita lakukan itu, tapi rezeki kita dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang bekerja Bapak Ibu, ya gajinya sekian, ternyata rezekinya bukan di kerja dia itu, bukan di gaji dia itu, bahkan di tempat yang lain yang lebih banyak daripada itu semua. Yang penting Bapak Ibu ini dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita memang diperintahkan untuk bekerja, tapi jangan kita merasakan rezeki kita di situ, tetapi ada rezeki yang lain yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dari jalan-jalan yang tidak kita sangka-sangka. Itu ujian yang pertama. Ujian yang kedua yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Ismail sudah beranjak dewasa, beranjak remaja Bapak Ibu, hati siapa? Orang tua yang tak rindu ketemu dengan anaknya. Kita saja Pak, pai palanta dakwah 3 hari ke pai kumbuah misalkan, ke Sumatera Barat misalkan, lah rindu wak sobok sama anak. Iko dari layi anak ditinggal sama bini, ala remaja anak waktu si anak rindu kesobok sama anaknya Pak, pasti rindu kita. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam pulang, bertemu dengan anak dan istrinya, subhanallah, kerinduan yang luar biasa, sayang yang luar biasa Nabi Ibrahim kepada Ismail. Ternyata ada lagi ujian yang lebih berat lagi Bapak Ibu, yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa itu? Perintah untuk menyembelih anaknya Ismail. Subhanallah nih Pak, ujian yang luar biasa bertubi-tubinya. Makanya kita ini yang namanya kita manusia, kita akan pasti diuji Bapak Ibu. Siapapun kita, siapapun kita. Makanya ada satu kisah yang luar biasa. Ada seorang anak-anak, seorang murid mengadu kepada sang gurunya, mengeluhkan akan kesusahan hidupnya. Mengadukan masalah kehidupan dia, kok susah, banyak kali ujian yang Allah berikan kepadanya. Lalu sang guru memerintahkan muridnya ini, sekarang coba kamu ambil segelas air dan segenggam garam. Segelas air dan segenggam garam. Lalu diambillah oleh sang murid ini. Ini tuan guru, ini syekh, ada segelas air, ada segenggam garam. Lalu sang guru memerintahkan kepada muridnya ini, sekarang coba kamu ambil sedikit garam itu, masukkan ke dalam gelas. Masukkan ke dalam gelas. Lalu oleh sang murid diambilnya sedikit garam, dia masukkan ke dalam gelas. Sekarang coba minum air itu. Diminumlah oleh sang murid air tersebut. Ketika diminum, apa rasanya Bapak Ibu? Asin. Iya Bu? Apa rasanya Pak? Asin. Mbak awak kalau rasa awak minum, asin awak minum tu mbak ekspresi awak apa? Mbak apa? Ketika minum air asin, air awak masukkan garam, mbak ekspresi awak ketika minum itu Pak? Takajui. Ya kan? Maknanya apa Bapak Ibu ini rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maknanya garam ini ibarat ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sedangkan gelas itu Bapak ibarat hati kita, sikap kita, jiwa kita di dalam menerima setiap ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kalaulah seandainya hati kita ini kecil seperti gelas, sekecil apapun ujian itu Bapak Ibu terasa bagi kita Bapak Ibu, enggak kuat kita menerimanya. Makanya setelah itu diajaklah oleh sang guru untuk pergi ke sebuah danau. Ke sebuah danau. Dia ambil sisa garam tadi. Apa kata sang guru kepada muridnya? Sekarang coba engkau lemparkan semua garam ini ke dalam danau. Dilemparkan oleh sang murid semua garam sisa itu ke dalam danau. Coba sekarang ambil sedikit air danau itu, coba minum. Bagaimana rasanya? Gimana rasanya Pak? Gimana rasanya Bu? Awak campaan segenggam garam ke danau, kita ambil seketek air danau tu, awak minum, bak rasa air danau tu Bu? Asin. Asin Pak? Tidak ada pengaruhnya apa-apa.
segenggam garam itu ketika kita lemparkan ke dalam danau. Maknanya apa? Ketika hati kita ini luas, seberat apapun ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka insya Allah kita akan pasti bisa melaluinya. Pertanyaannya, bagaimana cara kita meluaskan hati kita ini seperti luasnya danau? Tergantung kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam kok bisa dia menerima ujian yang luar biasa ini, Bapak Ibu. Awak seketik sih diuji baru, kan? Allah banyak mengeluh, seketik saya baru, Pak. Alun ada apa-apanya ujian yang Allah berikan kepada kita hari ini dibandingkan ujian-ujian yang Allah berikan kepada orang-orang terdahulu sebelum kita. Itu luar biasa, Pak. Luar biasa. Maka oleh karena itu, mari kita kuatkan iman kita supaya kita sanggup menerima ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Semakin berat ujian itu menandakan semakin kuatnya iman seseorang. Maka jangan kita bangga dulu, oh awak ampun tak pernah diuji-uji Ustaz. Hati-hati. Hati-hati, Bu. Allah dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza aradallahu khairan bi'abdihi ayyubtalahu minhu." Atau kama qala Rasulullah. Allah kalau ingin kebaikan kepada seorang hambanya, maka Allah uji hambanya itu, Bapak Ibu. Makanya tak heran bagi kita, Bapak Ibu, yang paling berat ujian itu siapa, Bapak Ibu? Para nabi dan rasul Allah. Kenapa Allah menginginkan kebaikan yang luar biasa kepada para nabi dan rasulnya? Luar biasa ujian para nabi itu. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam ini luar biasa, Pak. Sekian lama enggak bertemu dengan sang anak, penantian yang luar biasa terhadap seorang anak. Ketika bertemu, ujian yang luar biasa. Apa ujiannya? Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih Ismail alaihi salam. Luar biasa, Bapak Ibu. Apakah Nabi Ibrahim goyah ketika ujian itu datang kepadanya? Apakah Nabi Ibrahim berontak kepada Allah? Tidak setuju. Ya Allah, masa engkau perintahkan hamba menyembelih anak hamba satu-satunya, ya Allah? Tidak. Diajaklah dialog oleh Ibrahim alaihissalam kepada sang anaknya Ismail alaihissalam. Ini penting juga peran orang tua kepada anak sekarang. Sekarang kita lihat, cara menenangkan anak, agi HP selesai. Iya, Pak. Iya, Bu. Maka kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami di rumah tangga, di dalam keluarga, pendidikan anak itu sangat penting. Bagaimana kita dekat dengan anak kita? Caranya apa? Dialog. Ajak dia berdiskusi, ajak dia ngobrol, ajak dia berbicara kepada kita. Bukan kita biarkan dia begitu saja untuk memudah mengurus anak, kasih dia HP selesai. Tidak. Ini yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada anaknya Ismail alaihissalam. Dipanggilnya, wahai ya bunayya, dipanggil. Wahai anakku, tadi malam ayah bermimpi. Apa mimpi ayah? Ayah diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih engkau. Bagaimana pendapat engkau? Subhanallah. Kalau anak zaman kini, Bapak Ibu, mimpi wak bisa makan tadi malam. Wak panggilnya, yuang sekuang lu yuang aja. Ya kan? Apa ayahnya? Tadi malam ayah mimpi. Apa mimpi ayah? Ayah akan balian oto untuk ang aja. Anak senang hati ibu. Senang enggak hati anak, Bu? Senang. Tapi kalau seandainya ayahnya bermimpi, hai yuang sekuang dulu. Apa tu ya? Ayah tadi malam bermimpi. Apa mimpinya? Waang dikirim ke pesantren. Lah mulai itu, Bu. Ya kan? Lah mulai cameh stek. Tibola ayah yang lain. Mimpi panggilnya anaknya, ayo yang sekuang dulu. Apa tu ya? Ayah tadi malam bermimpi. Apa mimpi ayah? Mimpi ayah diperintahkan untuk menyembelih engkau. Kira-kira apa yang terjadi, Bapak Ibu? Alun wak sembelih anak tu, awak terdahulu disembelih oleh anak wak seorang. Tak benar itu, Pak, Bu. Zaman kini kau luar biasa fitnahnya. Betapa banyak anak sekarang kita lihat membunuh orang tuanya ada. Durhaka kepada orang tua luar biasa banyak, Bapak Ibu. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam bagaimana dia mendidik anaknya. Dengan tegas Ismail mengatakan apa? If'al, kerjakan wahai ayah. Bayangkan, Bapak Ibu, diperintahkan ayah, silakan ayah, kerjakan ayah. Semoga aku termasuk ke dalam orang-orang yang sabar dengan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini. Lihat, Bapak Ibu, dilaksanakanlah proses penyembelihan itu. Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah seperti itu, pasti ada tujuan, Bapak Ibu. Tak mungkinlah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu yang di luar kebiasaan atau sesuatu yang di luar
yang tidak kan di luar kebiasaan Bapak Ibu, menyembelih seorang anak manusia tidak wajar. Perintah itu Allah ingin melihat apakah cinta Ibrahim kepada anak dan keluarganya lebih besar dibandingkan cinta Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Diuji seperti itu Bapak Ibu. Diuji seperti itu. Ya, makanya kalau kita ingin mengetahui posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya Bapak Ibu? Kini Bu, posisi di hadapan Allah Ya, kalau kita ingin tahu posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, caranya adalah bagaimana posisi Allah Subhanahu wa taala di hati kita. Kalau seandainya posisi Allah di hati kita hanya sebagai sampingan, ya, tidak sepenuhnya di hati kita ini ada Allah Subhanahu wa taala, tak peduli kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kita mengerjakan perintah Allah sekedar-sekedarnya saja, maka seperti itulah posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin besar posisi Allah di hati kita, semakin besar posisi Allah di jiwa kita, maka sebesar itu pula lah ya posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Posisi Allah di hatinya lebih besar, kecintaan Allah kepadanya lebih besar daripada kecintaannya kepada anak dan keluarganya. Makanya Allah Subhanahu wa taala beri gelar dia dengan apa? Khalilullah. Khalilullah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari peristiwa itu Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, digantilah ya Ismail alaihissalam dengan seekor kibas. Ya, dengan seekor kibas, dan itulah ya peringatan atau hari raya Idul Adha. Dengan penyembelihan itu mengingatkan kita akan peristiwa pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan anaknya. Maka Allah Subhanahu wa taala syariatkan sampai hari ini, sampai nanti hari kiamat, yaitu hari raya kurban. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka pembahasan kita pada pagi yang berbahagia ini adalah tentang Adhiyah, tentang hari raya kurban. Baru masuk kaji intinya Bapak Ibu. Tadi itu mukadimah baru. Ya, tadi itu baru mukadimah, kaji kitabnya kok gini. Ya. Bab Rabi Asar, ya, bab yang ke-14 tentang Adhiyah, tentang hari raya kurban. Ya, Adhiyah itu artinya kurban, Pak. Ya, pengorbanan. Tadhiyah, pengorbanan. Masa setahun sekali diminta dari Allah untuk awak berkorban hanya dengan 2.500.000, tidak sanggup awak? Tidak sanggup Bu? 2.500.000 setahun, tidak sanggup awak untuk berkorban kepada Allah? Tidak sanggup kita untuk menyerahkan ya harta baru diminta dari Allah Bu, lalu nyawa awak leh, dan minta pun seketiknya, tidak banyak 2.500.000, tidak setiap hari, tidak setiap bulan, tapi setahun sekali. Tidak sanggup Pak Bu? Tidak sanggup kita Pak? Kalau yang ketek itu awak tidak sanggup, akan diuji oleh Allah dengan pengorbanan yang lebih besar lagi. Awak niat masuk surga, ya, niat masuk surga, tapi untuk masuk ke surga tiketnya itu tidak sanggup buat balik, akan masuk surga awak. Ya, oleh karena itu ini menandakan iman kita Bapak Ibu. Kalau dihitung-hitung Pak, 2.500.000 itu dibagi 2 baleh, berapa dapat itu Pak? 208.000. 208.000 sebulan. Kalau kumpul-kumpulan Pak sebulan itu 208.000 misalkan. Dikali 2 baleh bulan, berapa totalnya Pak? Hampir 2.500.000. Tidak sanggup awak. Ya, ini baru pengorbanan materi Pak. Alun pengorbanan jiwa yang akan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya pengorbanan materi ini kita tidak sanggup, apalagi ya kita akan sanggup untuk mengorbankan jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan harap Bapak Ibu. Ya, Allah uji dulu. Ya, makanya pada kesempatan yang mulia ini kita akan mengkaji tentang Adhiyah. Apa itu Adhiyah? Apa itu hari raya kurban? Apa itu Idul Adha? Idul Adha, kembali Adha, pengorbanan. Kita mengingat peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka ta'rif, pengertian daripada Idul Adha adalah Adhiyah hiya syatu tuzbahu dhaha yaumil 'id taqarruban ila Allah tabaraka wa taala. Jadi Idul Adha itu adalah
ya, penyembelihan seekor syatun, kambing, kibas. Jadi ukuran hewan kurban itu minimal itu adalah seharga atau seekor kambing. Boleh awak berkorban dengan seekor ayam? Tidak boleh ada, Pak. Jadi ukuran hewan kurban itu adalah kambing. Ukuran hewan kurban itu adalah apa? Kibas, domba atau biri-biri. Itu ukuran seorang yang berkorban. Maka kalau ayam, itik, angsa tidak boleh berkorban. Itu tidak termasuk hewan-hewan yang boleh dikorbankan. Ya, maka pengertian daripada udhiyah itu adalah menyembelih, ya, seekor hewan kurban, yaitu kambing atau kibas atau biri-biri pada hari raya Idul Adha. Idul Adha kapan, Pak? Tanggal berapa, Pak? Idul Adha tanggal berapa? 10 Zulhijjah. Jatuh pada tanggal berapa? 20 Juli. Ya. Jadi kita menyembelih seekor hewan kurban itu pada hari raya Idul Adha. Ya, Idul Adha. Dengan tujuan apa? Taqarruban ilallah, untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pengertian daripada Idul Adha, pengertian daripada udhiyah. Kemudian hukmuha, apa hukum daripada ibadah kurban ini? Hukumnya adalah udhiyah sunnatun wajibatun ala ahli kulli baitin muslim, ya qadar ahluhu alaiha. Jadi ibadah kurban ini Bapak Ibu hukumnya ada sunnah yang hampir mendekati wajib. Sunnah, memang sunnah hukumnya, tapi mendekati wajib bagi siapa? Orang yang sanggup untuk berkorban atasnya. Kalau ada orang sanggup kayu rayu nak berkorbannya Bapak Ibu, itu dipertanyakan imannya. Ya, jadi kewajiban ibadah kurban ini kepada orang-orang yang sanggup diberikan kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah tentang hampir mendekati wajib itu apa dalilnya Bapak Ibu? Dalam surat Al-Kautsar, inna a'tayna kal kautsar. Sungguh kami telah memberikan kepada engkau nikmat yang begitu banyak. Ya, banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, Bapak Ibu. Banyak. Makanya Allah mengatakan fasholli lirabbika wanhar. Maka salatlah dan berkorbanlah. Wanhar itu arti berkorban. Ya, jadi kita berkorban itu Bapak Ibu sebagai wujud syukur kita kepada Allah atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa qauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana zabaha qabla salat falyu'id. Barang siapa yang dia menyembelih sebelum salat Idul Adha, maka diulang lagi sembelihannya Bapak Ibu. Jadi penyembelihan itu dilakukan setelah salat Idul Adha. Dan perkataan Abi Ayyub Al-Ansari, kana rajulu fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudahi bisatin anhu wa an ahli baitihi. Ya, Abi Ayyub Al-Ansari pernah berkata, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seseorang laki-laki, ya, dia berkorban dengan seekor kambing, dengan seekor biri-biri, dengan seekor kibas untuknya dan untuk keluarganya. Jadi Bapak Ibu, berkorban itu cukup satu saja untuk keluarga kita. Nak mesti ayah, nak mesti suami, nak mesti istri, nak mesti anak-anak, semuanya tidak mesti. Cukup satu kambing untuk satu keluarga. Itu hukum asalnya Bapak. Tapi kalau seandainya ingin juga berkorban untuk istri, untuk anak-anak, boleh, silakan. Tapi kewajiban keguguran seorang ayah, seorang suami dalam rumah tangga ketika dia sudah berkorban, itu cukup untuknya satu dengan keluarganya. Tapi kalau keluarganya sanggup, ya, anaknya juga ingin berkorban, istrinya juga ingin berkorban, boleh, silakan. Nah, itu Bapak Ibu ya. Kemudian keutamaannya apa? Apa sih keutamaan kurban ini? Kenapa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkorban? Fadluha yashhadu lama li sunnatin alhiyya min fadlil azim qaulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma amali ibnu adam yauman nahri amalan ahabu ila Allah min iraqatid dam. Ya, keutamanya apa Bapak Ibu? Ya, ma'amal ibnu Adam yaumun nahar, apapun perbuatan amal kebaikan yang dilakukan oleh seorang anak cucu Adam pada hari nahar, pada hari Idul Adha, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Iraqatid dam, pertumpahan darah.
Jadi amalan yang paling dicintai oleh Allah pada hari Idul Adha itu adalah apa? Pertumpahan darah. Maksudnya apa? Menyembelih hewan kurban. Jangan biko disalahpahami biko. Ya, pertumpahan darah membunuh orang enggak ada, Bu. Pertumpahan darah sini maksudnya apa? Menyembelih hewan kurban. Kalau menyembelih itu banyak darah keluar tuh, Pak. Ya kan? Bertebaran darah-darah di mana-mana. Hampir seluruh tempat kota, masjid yang ada di Pekanbaru ini semuanya melakukan pertumpahan darah. Ya kan? Berserak-serakan darah-darah di mana-mana. Itulah amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari nahar, pada hari ya Idul Adha, ya pada hari penyembelihan itu. Wa innaha la ta'ti yaumal qiyamah bi quruniha wa azlafiha wa as'ariha wa inna ad-dam la yaqa' min Allah azza wa jalla bi makanin qabla an yaqa' ala ardi fatibu biha nafsan. Subhanallah. Ini luar biasa. Jadi Bapak Ibu, kurban yang kita kurbankan, hewan kurban yang kita kurbankan itu semuanya akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan membersihkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa qad qalu lahu ma hadhil adahi. Ya Rasulullah, apa ini peristiwa ini ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sunnatu abikum Ibrahim. Ini adalah sunnah atau kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Qalu malana minha, apa yang kita dapatkan dari peristiwa ini ya Rasulullah? Bi kulli sa'ratin hasanah. Setiap bulu yang ada di hewan kurban yang kita kurbankan itu satu kebaikan untuk kita, Bapak Ibu. Jadi hitunglah bulu-bulu yang ada di hewan kurban kita itu. Semakin banyak bulu hewan kurban itu, semakin banyak pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Makanya mari kita bersama-sama berusaha kita ya untuk kita berkurban, ya, menyembelih hewan kurban. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu hukumnya, ya. Kita telah membahas tentang pengertiannya dan apa hukumnya. Sekarang apa hikmahnya, keutamaan daripada kita berkorban, kemudian hikmah Tuhan. Apa hikmah-hikmah yang bisa kita ambil dari Idul Adha, dari Adhiyah, dari kurban ini, apa yang kita rasakan, apa yang kita dapat ambil hikmahnya di balik peristiwa perintah Allah Subhanahu wa taala ini. Yang pertama Bapak Ibu, ya, hikmah disyariatkannya ya Idul Adha atau Tadhiyah, berkorban itu yang pertama adalah taqarrub ilallahi tabaraka wa ta'ala. Ini salah satu cara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu cara Bapak Ibu, ya. Ini juga salah satu cara untuk menentukan atau untuk mengetahui kadar keimanan kita kepada Allah. Kalau sesuatu yang sifatnya materi saja kita masih berat untuk kita keluarkan, untuk kita korbankan, apalagi ya sesuatu yang lebih jauh, yang lebih berat daripada materi tersebut, yaitu jiwa dan raga kita yang akan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau materi kita tidak sanggup, apalagi kalau jiwa yang kita korbankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tadhiyah itu salah satu cara, metode untuk kita takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Qul, katakanlah, sesungguhnya salatku. Nusuk itu artinya apa, Bapak? Apa? Nusuk. Ibadah. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk siapa? Lillahi rabbil alamin. Dan makna nusuk di sini artinya ada zabh. Ya, di antara sekian ibadah yang Allah perintahkan kepada kita, ada ulama yang mengatakan an-nusuk di sini maknanya apa? Az-zabh, yaitu menyembelih hewan kurban untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa hikmah yang kedua dari pensyariatan ya hewan kurban ini? Yang kedua yaitu ihya'u sunnati imamil muwahhidin Ibrahim Khalilullah alaihissalam. Ya, kita ingin menghidupkan kembali ya sunnahnya imam ya para muwahhidin, yaitu Ibrahim alaihissalam. Ketika Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Ibrahim untuk menyembelih anaknya Ismail, kemudian Allah ganti dengan seekor kibas. Maka ya penyembelihan seekor kibas itu dan kita lakukan pada hari raya Idul Adha sebagai kita menghidupkan sunnah-sunnah yang telah dicontohkan kepada kita oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa fadainahu bidzabhin azim." Kami ganti dia dengan penyembelihan yang besar. Yang ketiga Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, hikmah yang ketiga adalah at-tausi'atu 'alal 'iyal yaumul 'id wa isya'atur rahmah bainal fuqara wal masakin.
Yang ketiga hikmahnya adalah untuk kita bisa berbagi pada hari raya Idul Adha itu. Yang selama ini mungkin ada tetangga kita, ada saudara kita yang tidak bisa merasakan bagaimana nikmatnya daging itu, pada hari itu mereka kita akan bagikan. Mereka akan merasakan, oh seperti ini rasanya daging sapi, oh seperti ini rasanya daging kambing, oh seperti ini rasanya daging kerbau, yang selama pun tidak pernah mereka rasakan. Hanya bisa melihat, hanya bisa membau aromanya saja, tapi tidak bisa memakannya. Pada hari Idul Adha, hari raya penyembelihan itu, kita berbagi kepada mereka semua. Itu hikmahnya Bapak Ibu ya. Yang keempat, ya hikmah yang keempat adalah asyukrullah ta'ala ala ma sakharana min bahimatil an'am. Qala ta'ala fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang keempat hikmahnya adalah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas Allah mudahkan, Allah tundukkan hewan-hewan itu untuk manusia. Jadi Bapak Ibu, apa yang Allah ciptakan di dunia ini, ya, itu semuanya Allah tundukkan untuk kita manusia. Allah peruntukkan untuk kita manusia. Begitulah sayangnya Allah kepada kita Bapak Ibu. Bayangkan, ya, Allah ciptakan apa yang ada di alam ini Bapak Ibu, itu semuanya untuk kita manusia. Ya, untuk kita semuanya manusia. Ya, makanya ketika hewan kurban, pensyariatan hewan kurban ini, penyembelihan hewan kurban ini, itu salah satu bentuk syukur kita kepada Allah atas nikmat hewan-hewan yang halal kita makan, yang enak untuk kita makan. Ya, sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ya, kajian kita pada pagi yang berbahagia ini ada sekitar tiga tema lagi tentang Idul Adha, tentang Adhiyah ini, tentang hal-hal yang harus diperhatikan terhadap hewan kurban itu bagaimana. Apakah umur hewan kurban itu berapa? Kambing berapa umurnya, sapi berapa umurnya. Nanti kita bahas di ini. Ya, kemudian bagaimana cara waktu penyembelihannya kapan saja. Ya, waktu penyembelihannya kapan? Kemudian apa yang kita harus jaga, ya, sunnah-sunnah yang harus kita perhatikan ketika kita menyembelih hewan kurban. Kemudian bolehkah kita mewakilkan hewan kurban itu untuk disembelihkan? Ya, kalau di Arab Bapak Ibu rata-rata yang menyembelih hewan kurban itu langsung orangnya, Pak. Maka setiap rumah itu orang menyembelih hewan kurban. Ya, kalau kita kan diwakilkan sekarang, diwakilkan ke masjid. Itu bagaimana aturan-aturannya? Ya, kemudian bagaimana cara pembagiannya? Qismatun mustabbahah. Ya, pembagian hewan kurban itu bagaimana? Nanti akan kita bahas. Ya, itu Bapak Ibu. Ya, insyaallah nanti lain waktu kita akan bahas seperti ini. Kemudian apakah boleh orang berkorban tapi dia belum akikah lagi? Ya kan? Boleh enggak? Kan banyak sekarang kita mendengar Bapak Ibu, saya belum akikah lagi, enggak boleh saya berkorban katanya. Ya, padahal akikah dengan kurban itu ibadah yang berbeda. Tidak ada kaitannya. Kurban ya kurban, akikah ya akikah. Ya, jadi tidak ada kaitan antara ibadah kurban dengan ibadah akikah. Yang ingin kurban silakan. Tapi jangan dijadikan alasan. Kenapa enggak mau berkorban? Saya belum akikah lagi. Akikah itu kewajiban siapa? Orang tua. Kalau kurban kewajiban bagi orang yang mampu. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.